Ya, jadi implementasi RNN untuk memprediksi penggunaan CPU, memori, VM, local disk, dan network ya. Nanti kalau mau dibuang ya nggak ada masalah ya, cuman ngilangin kolom aja dikit. Untuk modelnya, pertama kan import data latih ya. Saya nggak tahu ini kenapa ada tanggal yang ngaco nih. Ini tanggal khusus kayaknya nih. 5/11 ini tanggal khusus nih. Kenapa dia yang lainnya bisa, yang ini nggak bisa sendiri. Beda sendiri gitu. Nggak tahu nih kenapa. Data di Excelnya dirubah-rubah juga sama. Tadi udah diimpor ya sama asisten ya. Impor udah ya, ngetes bisa ya. Ini saya pakai data yang lama. Kalau mau datanya ganti nggak ada masalah karena kan yang diambil cuma rata-rata per harinya, Mbak. Ya, silakan datanya mau berapa banyak nggak ada masalah. Tetap karena admin ini rata-rata. Ini kan 485 dibagi 13 sekian. Oh, Ya. itu hasilnya. Ya, 13 kan 13 data. Rata-ratanya kan gitu. Udah belum lihat gimana? Belum dicek? Udah. Tapi bingung apa gitu. Iya. Oh, ini kan dibagi maksudnya ya. Jadi kita time seriesnya tanggal nanti. Ya. Nanti otomatis masuk ke dalam tabel average. Ini dia nih. Tanggal sekian, CPU sekian, memori sekian. Langsung masuk ke sini. Iya, langsung masuk. Karena di dalam codingnya sudah dimasukkan coding insert data latih. Karena ini tabel bantu sebenarnya, tabel bantu. Nah, ini dia, setiap dia ngitung, satu langsung insert itu, jebret. Tapi sebelum itu dia akan supaya nggak duplikat, mengosongkan dulu, kosong baru. Iya, makanya pas tadi nggak bisa, dia Hilang. langsung hilang. Ya betul. Ini tinggal dibuang aja ya. Kalau mau duplikat mau juga ini. Oke ya. Cuma di sini nggak ditampilin tabel berupa ada nih di sini ada ya rata-rata harian nih. Ya ini grafik ini simulasi aja bahwa hasil daripada ini ke sini. Nah sekarang kita masuk ke pengujian. Nah ini belum kepake nih layar-layarnya ini belum kepake. Sementara untuk ngejar laporan layar ini dipakai untuk menghasilkan ini Mbak menghasilkan apa namanya bilangan random ini nih yang terbaik nanti prosesnya di MATLAB ya layar-layar aja untuk memperoleh nilai-nilai ini dan nilai-nilai ini supaya nanti dapat persamaan akhir. Nah ini dia persamaan akhir ini. Itu belum terpakai itu si pengujian. Layar belum, ini masih random. Saya masih random nih Pak. Saya lagi baca yang apa? Kayaknya yang itu deh dirubah pakai yang paru aja. Karena di situ ada rinciannya juga. Ya, intinya dapetin nilai ini yang terbaik. Ya. Ya, sehingga nanti dapat nilai persamaan akhirnya seperti ini. Belum ini Kalau untuk ngejar laporan udah bisa saya kira nggak ada masalah. Jadi gini Mbak, saya bisa ngebut kalau logikanya kebayang. Kalau logikanya nggak kebayang saya nggak bisa mati kutu pasti. Karena suruh ngapain mau dikali mau dibagi gitu kan. Bacanya butuh proses. Ya. Jadi artinya untuk proses dapetin ini itu apa tuh namanya butuh angka-angka variabel array ini, array JK, array IK, ya ini kan ibaratnya yang terbaik. Nggak berubah-berubah lagi. Ini berubah-ubah, tapi udah bisa saya kunci. Nanti saya kasih tahu cara kuncinya ya. Karena untuk data kan kita mau gini, ini kan data loopnya 11. Ya, data loopnya 11. 11 itu maksudnya apa? Oke, kita bahas dulu ya. Intinya di sini kita ada 11 data. Nah, ini contoh 11 data nih. 43, 73, 0,04 itu adalah data pengujian. Ini data validasi pengujian. Ke dalam persamaan T yang didapat T ini, T ini. T ini, T-nya dikali T1 kali T2 sampai terakhir ditambah dengan bias. Ini persamaannya. Nanti ini kita ganti dengan data pertama kita, data tanggal pertama, tanggal kedua sampai tanggal ke-11 untuk mendapatkan data ke-12. Diganti lagi data kedua, data ketiga dan seterusnya untuk dapetin data ke-13 dan seterusnya. Bergeser terus. Ininya konstan nyari nilai T-nya ini. Ini yang kita ganti dengan data kita.
Ya, loh, kenapa 11 ya? Terserah kita, bisa 5, bisa 4, no problem. Ya, loopingnya, jumlah loopingnya tadi yang diinput 11. Kalau ini jumlah untuk bikin layernya, ya, neuron layer di sininya, supaya dapat nilai ini tadi, nilai T ini tadi. Nah, ini dia, T sebagai pengali persamaannya. Oke, kalau kita klik ini, dia ngunci ini Mbak. Dia klik ini, dia ngunci dengan T yang ini, nilai T ini yang dikunci sama dia. Ya. Tapi bagusnya gimana? Karena ini random ya. Ya, oke, sementara kita langsung lewat dulu ya ke RNN. Lihat dulu di RNN-nya bagus nggak hasilnya. Ini kan RNN-nya ya. Ini RNN-nya ya. Nah, ini RNN-nya mana nih? Oh, di sini, sorry, di sini ya. Kita klik, ini formulasi itu halaman yang ini. Kita klik FCPU, ini khusus memasukkan data CPU. Jadi ini data CPU rata-rata hariannya itu tadi. Ini adalah karena 11 ya, maka 11 data pertama masih default. Ya, sampai data ke-11 pertama masih default. Yang ke-12 baru rumusnya 37,3077 ini kan dikali dengan T1. Yang kedua dikali dengan T2 dan seterusnya ditambah bias dapat ini. Kita lihat di sini. Wah, ini masih kurang bagus ini ya. Maksudnya ini kurang grafik kurang nih ya, karena random ya, karena random. Nah, sementara kita bisa ngunci di sini, ini kuncian nih, klik, nah ngunci dengan settingan yang terbaru ini, maka yang settingan yang lama ke update, berubah nanti dia tuh masih kayak gini ya. Ini udah ngunci nih, di refresh dia ngunci Udah. Dari ya. tadi kan 70, ini sekarang jadi 9. Oh ya gitu ya, ngikutin di sini ya Mbak, depannya sini. Kalau masih kurang bagus, kita bisa refresh di sini ya, kita kunci ini, otomatis yang di sini dan seterusnya akan ngikutin dengan settingan yang baru, T yang baru. Artinya apa? Artinya dengan 11 tadi kita bisa apa? Menghitung data be continue berikutnya. Ya, segepok ini. Terserah, tidak harus 11, bisa juga 5. Tapi saya nyoba beberapa kali itu, kalau nilainya sedikit rentangnya nggak jauh beda. Maksudnya nilai ininya itu masih bisa mendekati 1 dia. Nilai apa namanya? Nilai mapenya. Nilai mapenya Mbak masih bisa mendekati 1. Map itu kan bagus kalau dia mendekati 1. Nanti carilah ya definisi ini ya. Ini saya melihat. Karena di sini kalau S2 itu biasa ada MAD, ada MSD, sekalian saya masukkan, Mbak. Ini wawasan aja ya, rumusnya dari sini kan sudah dapat nih. Ini kan rumusnya apa? Data aktualnya, data prediksinya. Betul. Data prediksinya. Kalau loopnya nggak nyampe besar atau kecil, misalkan 5, ini mirip Mbak. 27 ini 28, ya 21 ini berapa, dan seterusnya. Masalahnya sama ini nih, kenapa dia Oh, Mbak. Desember dulu? Oh, iya iya iya. Karena ini discending ya, dibalik aja Mbak, ascending aja. Kalau aslinya dari 30 November dong. Kebalik ya, sebentar. Karena ini kebiasaannya dia ascending, descending. Kita ganti coba. Gitu mah tergantung data ya. Kita coba balik. Average ascending. Di mana jadi Pak? Di mana? Ini ya, Desember, boleh Desember. Formula akhir adalah gap 3, gap 3, gap 3 itu gap itu dari mana? VK, nilai VK. Oke, oke. ID ascending, ada ascending nih. Oh, di database-nya kebalik ya. ID ascending. Tunggu sebentar. Di average-nya kayak kebalik ya. Coba. Average tanggal 1-nya dia Desember tuh ya.
Ya, tanggal. Mulai dari data latihnya. Berarti data latihnya ini kita ganti dengan Itu yang lagi waktu diberesin. ngimport ya. Diberesin. Waktu ngimport itu kami udah ascending loh. Dari tanggal sekian, data latih tanggal sekian. Ini bukan descending loh ini mbak. Oh waktu ngimpor ya. Waktu ngimpor ID data latih ascending. Tapi kenapa masuknya tanggal 1 Desember ya? Tanggal 1 bulan Desember. November. Oh kembali ke data latih ya mbak. Excelnya ya. Iya. Excelnya nanti dibalik aja ya. Bisa? Enggak bisa tadi. Nggak bisa dibalik ya. Karena udah otomatis dari Excelnya. Kalau gitu Dari tanggal ke tahun, nggak bisa dari tahun ke tanggal. Ya kalau gitu di sininya diganti berarti nih, spending mbak. Tapi ada sini takutnya dari 30 November. Enggak. Kalau di spending dia gini mbak nih jadinya nih. Tuh. Iya kan dari 30, bisa dari 30. Pasti kan dari 1 sampai Iya. 30. 1 sampai 31. Oh, kacau nih berarti. Iya Excelnya makanya. kacau. Makanya Data lagi Excelnya dikacau. benerin sama Mas. Dikacau tanggalnya. Bagusnya memang diurutkan berdasarkan tanggal ya. Berdasarkan tahun. Tanggal. Tahun ke. Kalau bisa berdasarkan tanggal ya mbak. Tanggal itu kan bulan tahun ngikut. Tapi kan masalahnya tanggalnya ngawur. Ada tanggal yang begini. Nggak tahu itu saya nggak ada itu. Di situ nggak ada. Pas diimpor dia model kayak gini. Nanti dicek lagi. Sama untuk memori juga sama ya. Sama dia ngambil yang ke 11 ya. Untuk yang ini juga sama. Local disk juga sama. Nah, lanjut untuk prediksi. Kan tadi kita menginput 40 hari mendatang. Saya mau pengen tahu dong 40 hari mendatang rata-ratanya seberapa yang mana. Kan waktu untuk peramalan kan gitu. Dia mau saya inputnya lama pengujiannya untuk 40 hari ke depan berapa. Ini maksudnya lama pengujian nextnya ya. Ya 40 hari ke depannya. Atau 7 hari ke depan tuh gimana sih gitu misalkan ya. 7 hari ke depannya bagaimana. 7 hari ke depan itu berarti ya ini 7. Oke. Nah, misalkan ini di Nah, ini 7 hari ke depan. Nah, jadi kalau prediksi ini dia ngambil data dari 11 data terakhir ini. Itu hari ke-1 mulai maksudnya Hari ke-1 setelah tanggal terakhir harusnya. Ya. Karena tanggalnya nggak bisa ditambah dia. Karena tipenya varchar. Ya pokoknya nextnya maksudnya ya. Hari next ke-1 gitu. Tadi saya kasih next nih, cuman bahasa Inggris campur. Tinggal nerangin aja nanti ya. Next ke-1 sekian, kedua, ketiga. Jadi ini ngambilnya dari apa? Ngambilnya dari 11 hari terakhir yang ini. Ya. 11 hari terakhir bukan tanggal 30. Ya pokoknya 11 hari terakhir yang inilah. Oh iya paham. Untuk Tapi merancang itu ke berarti ke-12-nya. itu udah yang ke prediksi dong. Sebelumnya yang udah ke hitung. Iya, dia ngambil data dari yang prediksi, bukan dari aktual. Karena kan dia ngebentuk polanya di situ, Mbak. Dan seterusnya ya. Cuman di sini besar nih nilainya seperti saya bilang. Iya, besar banget CPU kan sampai 100. Betul. Nanti dicoba lagi saja ya, bantu saya nyoba juga. Saya juga sama mencari ini. Mungkin karena dia random ya, sehingga membentuk persamaannya yang kurang tepat. Ya. Nih, persamaan yang dihasilkannya ini T-nya ini kurang pas karena dia random. Ya. Tapi ini saya kira kalau untuk laporan bisa lah. Terus peluang untuk maju gimana kata dosennya? Minggu ini. Minggu ini baru ngabarin lagi. Kebayang ya?
Cuman tadi Tapi itu udah hasil berarti kan? ya sudah sih. Tinggal benerin yang ini nih. Mencari optimasi ini. Kalau hasil udah dapat ini hasil. Ini apa? Ini hasil arsip pengujiannya. Setelah kita jalankan ini tadi dia langsung masuk kemari. Berapa banyak? Kan 40 hari tadi. Oh iya, Ya kan? History 40. Kebayang ya? Iya, gila. Masih segini. Artinya nilai ini dan ininya tinggal nih. Ini yang udah ke lock tadi. Betul. Yang sudah kita lock. Jadi ngelock itu bisa dari sini kita lock, Mbak. Klik bisa ya. Atau bisa juga lewat dalam. Nah, misalnya FCPU nih. Kita bisa lock. Ya, saya simpan. Tapi bedanya ada sih. Kalau yang ini itu dia membaca, ini kan gini Mbak, sebenarnya dia nggak ngebaca rumus RNN, dia nggak membaca rumus RNN keluaran dari sini, nggak. Dia nggak ngambil data dari sini Mbak, nggak ngambil data nilai T dari sini. Tapi ini ngambil dari database. Karena di sini saya Itu yang udah diprediksi. ngambil dari tabel pengujian ini ya, disimpan ke dalam array di sini nih. Nih. Nilai T sama VK-nya nih, sama nilai B0-nya nih. Ini cara masuk ke sini gimana? Pas masuk kemari. Masuk ke bisa jadi masuk ke Oke, pengujian. itu di sini saat dia berproses ya. Terakhir dia mengupdate dong berarti dong itu kan. Ya. Di implode. Implode tuh mengubah array menjadi string. Terus Ini masuk kan. Diupdate. Setiap mencet tombol Excel-nya tadi ya. Ini akan ke-update. Jadi apa bedanya ini? Update. Iya, Bukannya insert. nambah-nambah terus enggak? Enggak, kan one-to-one. Masih di pengujian yang sama. Masih pengujian yang sama. Oh iya. Nanti kalau pengujiannya berbeda pasti ini berbeda lagi nanti Mbak rumus ini. Kan dia tergantung pengujiannya mau berapa apa? Loopnya berapa, terus cuman repotnya ada loh. Gimana ya? Mungkin ini dijadiin batasan aja nih Mbak, yang ini Mbak nih. Karena saat ini dirubah lah jumlah layar-layarnya dan eposnya dirubah, ya jumlah learning rate-nya berubah, otomatis ini berubah ini nilai VK-nya itu berubah, ya. Sedangkan proses untuk mencari nilai learning itu tadi di MATLAB. Nah, ya kan kalau beberapa referensi itu kan dia dipermanenkan ininya Mbak, RNN-nya ini, nilai ininya dipermanenkan, nggak dirubah-rubah lagi. Yang pengujian itu. Yang RNN nih, CPU nih. Yang pengujian. Ini. Gimana cara masuknya? Inputnya apa? Untuk menginput ini. Menguji ya sama normal. Pengujian misalkan ya. Edisi Maret 2021 misalkan. Jumlah loop datanya berapa? Saya mau 5 ya. Lama pengujiannya saya mau 7 hari ke depan. Nah, layar-layarnya ini nih kayaknya dihilangkan nanti ini. Karena kalau ini berubah-berubah, otomatis nilai VK-nya juga berubah-berubah nanti. Iya, itu yang saya bingung. Iya. Maksudnya kan nanti kita cuma dikasih kalau sesuai dengan dosen sih dia maunya gini. Form input tanggal dan jam, kemudian tombol prediksi akan memprediksi itu segalanya. Apa input sama tanggal dan jam? Tanggal usai. Tanggal aja, kalau jam nggak bisa. Kan tadi udah diambil rata-rata. Ini yang barusan saya input coba nih. Ini ya, saya ambil 7 hari. Nah, ini kayak dibuang nanti ini. Atau dikonstankan sebagai informasi aja bahwa untuk mendapatkan ini kita menggunakan layar sekian, epot sekian dari ini MATLAB. Dari MATLAB-nya. Ya, posisi yang terbaiknya, Ini kan dapat 5 kan? Ya. Otomatis dapat 5. Ini saya simpan. Nah, baru masuk ke CPU. Ya, itu kan mirip-mirip ya kalau cuma 5 aja. Itu 7 hari. 7 hari ini ya Mbak ya. Oh ya 7 hari ya. Kalau udah disimpan di depan ini nggak perlu disimpan. Ya, ini nggak perlu. Tapi sebenarnya gini Mbak,
saya ulangin dulu ya. Apa bedanya ini dengan yang di depan tadi ya? Kalau habis jalanin yang ini tadi, yang di depan ini Mbak, ya dia membentuk session ya, membentuk merekam angka terakhir. Ya. Tetapi kalau jalanin yang ini, ya jalanin yang ini, dia ngambil yang dari database, ya. Jadi misalkan kita cocok sama tampilan ini, ya udah kita simpan, jebret gitu loh. Jadi yang didapat dari depan tadi langsung masuk ke database. Jadi kalau jalanin yang ini belum tentu ini langsung dijalankan gitu loh. Belum tentu dijalankan di CPU, di local disk, enggak, belum dijalankan. Karena yang dijalankan itu yang dari database ini. Dia yang jalanin itu ngambil yang ini. Jadi kalau ini udah kelihatan sekiranya cocok, oh bagus nih, baru simpan. Database-nya ke update. Terus kalau buat misalnya tetap pakai yang ini, buat nyari bandwidth-nya gitu. Oh, ini cuma satu dia nyimpan, Mbak. Karena kan VK-nya itu global ya, variabel global untuk semua. Nilai ini untuk semuanya, Mbak. Ini untuk semuanya. Bandwidth, VM sendiri semua. Nggak dibedain. Coba. Yang apa? Yang untuk bandwidth misalnya tuh yang F network. Ini. Ini juga sama. Sama. Ini ngambil dari database. Iya, maksudnya untuk yang 7 hari gitu. Iya, otomatis 7 hari. Bisa ya jalaninya ya. Ini kalau udah bagus saya simpan aja. Tapi ini udah pasti untuk Maret. Duh enggak, ini kan cuma prediksi aja. Ini kan 7 hari itu 7 hari setelah tanggal terakhir. Tanggal terakhir, iya. Ya kan? Kalau datanya nambah lagi ya otomatis nambah lagi. Ya, jadi nggak ada jam ya Mbak ya. Kenapa? Kalau dua gitu bingung. Rancu time seriesnya. Panjang nanti tanggal jam gitu ya. Bisa cuma panjang. Ini rumusnya baru dapat hari apa ya kemarin? Kamis tuh Mbak ini. Saya cobalah. Apa gini maksudnya? Ya demi ngejar tadi lah ya. Ngejar dulu ya Mbak ya. Sama ya, nggak ada perubahan kan ini ya Mbak? Sama tadi ada perubahan nggak kita tadi ngetik? Semestinya berubah. Nggak, tadi kita ngetik ada perubahan nggak? Nggak ada kan? Berarti masih sama dengan sana ya? Dengan Mas Adam ya?